Perkenalkan, nama saya Kesdio Purba. Saya berasal dari 1194. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang pelajaran resensi. Baiklah, kita langsung saja. Menurut beberapa para ahli, yaitu Sulastri, resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku atau film drama yang biasanya disiarkan melalui media massa, media cetak, dan lain-lain. Jenis dan tujuan resensi. Jenis resensi, ada 3 jenis resensi yang harus kita ketahui. Satu, resensi informatif adalah resensi yang isinya hanya informasi tentang hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Kedua, resensi deskriptif adalah resensi yang membahas secara detail setiap kegiatan atau babnya. Baru ketiga, resensi kritis, yaitu resensi yang membentuk ulasan detail metodologi ilmu yang dipelajarinya dalam sebuah buku tersebut. Baru selanjutnya tujuan resensi. 1. Membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum serta hasil karya dengan ringkas. Artinya di situ membantu seorang pembaca mengerti apa yang dituliskan pengarang yang bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat atau hal banyak apa sebenarnya suatu objek yang diamati seorang pengarang tersebut. Kedua, memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. Artinya memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif, dengan terperinci pada pembaca mengenai karya yang diresensi. Memberikan hal-hal detail yang mungkin berguna bagi hal banyak maupun diri sendiri. Ketiga, memahami kelebihan kelemahan karya yang diresensi. Artinya, kita setelah membaca karya yang telah dituliskan tersebut, kita akan mengerti apa kelebihan dan kekurangan yang dialami oleh buku tersebut dengan cara kita melakukan resensi. Keempat, memahami latar belakang serta alasan karya dibuat. Kita akan memahami apa maksud dan tujuan dari pengarang agar menuliskan buku tersebut, serta latar belakang apa yang ada untuk mendorong si pengarang menuliskan buku tersebut. Baru kelima, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Artinya di situ memberikan masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. Setelah kita membaca sebuah buku hasil karya yang telah kita baca tersebut, kita akan mengetahui apa sih yang harus ditambahkan ke dalam buku tersebut, apa kelebihan yang telah kita dapat dari buku tersebut. Maka dari itu kita akan memberi sebuah masukan ataupun saran dan kritik terhadap buku tersebut. Dan biasanya di buku tersebut akan ada sebuah lembaran kosong di mana di situ akan ada tulisan kritik dan saran. Di situ kita akan dapat menuliskan apa-apa saja yang ada dan apa saja kelebihan dari buku tersebut agar kita mengetahui dan si pengarang pun mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya. Keenam, mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. Setelah si pengarang menuliskan buku tersebut, otomatis si pembaca akan membacanya dan langsung membuat tanda tanya, karena dari situ pengarang tidak ada hal yang sempurna. Maka dari itu apabila ada kekurangan, si pembaca akan mendiskusikannya dengan orang lain karena dia setelah menyampaikan kelebihan dan kekurangan yang telah dia baca kepada hal banyak maupun diri sendiri. Dari situ dia akan membuat sebuah pertanyaan dan akan menjawabnya dengan sendirinya. Ketujuh, menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lain. Setelah dia membaca apa isi dari buku tersebut, ia akan mengetahui apa kualitas dari buku ini. Dan sebelum dia membaca buku ini, dia telah membaca buku yang lain mengenai buku tersebut, dan dia akan dapat membandingkan yang mana yang lebih pantas atau yang mana lebih mempunyai kekurangan di hal yang sama tersebut melalui pengarang yang berbeda.
Selanjutnya, unsur dan struktur resensi. Satu, judul resensi. Unsur pertama yang harus ada dalam sebuah resensi adalah judul. Judul kita harus menarik, maka semua orang akan tertarik membacanya. Apabila judul kita monoton atau tidak menarik perhatian masyarakat banyak ataupun kalangan-kalangan yang lainnya, maka buku kita tidak dianggap tidak dapat dijadikan sebuah bacaan. Kedua, data buku atau karya. Mencantumkan data buku seperti judul, pengarang, penerbit. Itu sangat penting dikarenakan si pembaca akan selalu bertanya-tanya siapa pembuat, di mana diterbitkan, baru serta tahun terbitnya kapan, jumlah halaman, serta harga buku. Ketiga, isi resensi. Unsur resensi yang ketiga adalah isi. Kamu tentu harus menulis isi resensi dengan singkat, jelas, dan dapat mendoktrin, bahkan memperjelas apa yang kesenjangan yang ada di masyarakat melalui objek yang kita karang tersebut dan memperluruskannya kembali. Keempat, penutup resensi. Unsur resensi yang keempat adalah penutup resensi. Umumnya pada bagian penutup terdapat alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa karya tersebut dituliskan. Biasanya dia akan dituliskan dengan kepada yang terhormat, bla bla bla, dan seterusnya. Baru struktur resensi. Satu, identitas. Mencantumkan judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, sama seperti data buku atau karya. Baru kedua, orientasi. Bagian ini umum terletak di paragraf pertama. Isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi tersebut. Baru ketiga, sinopsis. Sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulisan terhadap isi karya. Keempat, analisis. Paparan tentang keberadaan unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur. Kelima, evaluasi. Sebuah paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Manfaat resensi. Manfaat resensi terdapat beberapa bagian, yaitu 1. Bahan pertimbangan. Memberikan gambaran pada pembaca mengenai sebuah karya yang mengaruhi mereka atas karya tersebut. Kedua, mendapat imbalan. Mendapat imbalan serta buku yang diresensi secara gratis dari penerbit buku jika resensi dimuat di koran atau majalah, apabila itu menarik dan berguna bagi hal banyak. Ketiga, sarana promosi. Sarana promosi adalah suatu cara agar di mana kita atau buku kita dapat dikenal orang banyak. Keempat, mengembangkan kreativitas. Makin sering menulis maka terasa kebiasaan menulis untuk setiap individu. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kreativitas menulis. Demikian dan apa yang telah saya sampaikan. Mohon bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih.